kayak misalnya kayak aku nih, andaikan aja Bang Popon ini tolol, Bang Popon tersinggung nggak? Tersinggung gue. Karena gue tolol bener. Ayu juga dari Ayah Ojak. Emang kenapa ya? Ayah Ojak kan megangan gerbang. Sambil ngomong. Dampak kebebasan berpendapat. Kalau Bang Popon sendiri, Bang Popon merasakan nggak sih dampak kebebasan, terutama di Indonesia ya? Kalau gue sendiri sih memang nggak terlalu sebebas itu kayaknya di Indonesia nih, karena ada pakem-pakem yang harus kita jaga. Kayak kalau kita mau ngomongin nama aja kita harus hati-hati tuh, dok. Kalau kita mau ngomongin sesuatu terus kita menyangkut nama itu hati-hati karena kita bisa dituntut. Makanya yang tadi dibilang pas ngomong negara Indonesia, nama Indonesia diganti jadi kayak bisa aja nih negara Zimbabwe, bisa aja nih negara Wakanda, gitu. Karena kalau udah menyebut satu nama atau satu wilayah apa itu jadi bisa masalah. Iya ya. Salah satu tahu nggak sih kasus yang di Komika Medan? Iya. Tahu kan yang sampai kena masalah dan dia benar-benar disamperin kan akhirnya kan? Iya. Gara-gara ngomong satu daerah kan? Karena ngomong satu daerah. Di Komika yang di Jakarta, Arif Brata pernah juga gara-gara ngomong satu daerah di daerah Tangerang pernah rame di rumahnya disamperin sama warga setempat. Tapi ya gimana ya, menurutku juga sulit juga sih. Masalahnya ketika kita mau anggaplah mengkritik, mengkomedi atau berkritik gitu. Kalau kita nggak nyebut nama tuh bukan masalah nggak afdol atau nggak keren, tapi ya nggak kena jadi nggak nyampe gitu. Maksudnya ya kan, yang dimaksud apa, di mana orang nggak sepaham gitu. Misalnya kalau kita nyebut wilayah ini, orang pada tahu wilayah ini begitu, kan orang jadi tahu ini yang dimaksud nih gitu. Iya benar. Referensi gitu. Yes. Kalau kita nggak sebutin, kita ngomongin kelakuan orang nih, kita nggak sebutin namanya, orang kan nggak tahu yang dia omongin siapa sih gitu. Iya. Kalau diomongin kita udah sama referensi, si dia. Iya benar. Dia emang gitu tuh kan bisa ini bersama gitu. Dan lagian juga di materi kita kan kebanyakan sering ada kritik sosial. Betul. Ya, dimana tuh ya kita tuh perlu nyebut nama itu karena kita mau mengkritik kan. Betul. Cuma ya, kalau dari Bang Popon sendiri? Kalau gue sendiri sih emang cukup menjaga-jaga ya. Memang kenapa sampai saat ini belum nggak pernah dapat masalah karena emang cukup menjaga-jaga itu. Minimal pun kalau gue sebut nama, gue akan ngomongin hal-hal yang berdasarkan fakta gitu. Bukan dengan khayalan atau pengandaian. Iya, benar. Itu penting sih. Salah satu yang jadi masalah dari komik yang kayak salah satunya Arif Brata, dia kan menyebut wilayah dan memainkan pengandaian di wilayah itu tidak menggunakan mata uang. Iya. Dibilangnya masih pakai singkong kalau berdagang transaksi itu kayak masih barter gitu itu kan mungkin bercanda pengandaian tapi tidak sesuai fakta sehingga itu yang jadi masalah sama warga setempat. Ini menarik, mungkin bisa dibilang maksudku tuh kalau orang tuh ngomong pengandaian itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang bisa nyata gitu. Betul. Bukan berarti kita kayak misalnya kayak aku nih, andaikan aja Bang Popon ini tolol, Bang Popon tersinggung nggak? Tersinggung gue. Karena gue tolol bener. Kok lu mengandai-andaikan? Jangan andaikan tolol dong. Iya benar, masuk akal. Nah, jadinya tuh kayak gimana ya? Memang harus menurut gue tetap harus disebutkan sih nama daerah atau nama orang yang mau kita kritik itu ya kan. Dan kalau mengandaikan harusnya sudah waktunya orang-orang kita tuh untuk paham gitu konsep pengandaian, konsep what if, konsep thought eksperimen. Karena kalau orang berpikir, orang mengandaikan, dia tuh lagi bikin studi case gitu, studi kasus. Yang dimana itu tuh nggak terjadi dan dia tuh juga nggak mempercayai itu terjadi gitu. Ya kalau yang di pengandaian itu iya, tapi kalau yang di kasus yang itu tuh dia nggak mengandaikan sih, dia kayak cuma melebihkan. Yang di Medan bukan? Bukan yang di daerah ini, yang di daerah Tangerang ini. Jadi dia bilang kayak terlalu dalam, terlalu jauh sehingga di sana aja belum mengenal uang gitu-gitu. Ngerti. Kan, aku tahu ya. Exaggeration kan? Iya, exaggeration ya, benar. Ya ini sama dengan yang terjadi di Medan itu juga. Itu juga kan? Exaggeration. Itu exaggeration juga kan, dia. Kalau berlebihan ya memang udah tidak sesuai fakta dan juga bukan pengandaian. Sebenarnya ya, menurutku aku mungkin banyak yang nggak setuju ini. Tapi kalau aku pribadi sih percaya mau bercanda itu tuh mau seliar apapun, mau seluas apapun,
nggak apa-apa gitu. Oke. Mau sekalian nyebut kek, mau nyerang kek, bebas gitu. Yang pas itu dia tuh harus punya background dia ngomong gitu. Background tuh bukan as if kayak dia adalah ahli apa, bukan gitu kayak. Tapi aku ngomong kayak gini, alasan itu karena ini gitu. Dia ada alasannya nyata. Gitu. Iya. Nah, kalau dia bilang bertransaksi dengan sing-song kan nggak nyata. Iya, tapi ya sebenarnya exaggeration juga sebuah konsep sih ya. Iya, exaggeration tuh bisa jadi tidak sebuah kenyataan gitu. Iya sih. Ya. Kalau misalnya menyebutkan satu daerah yang identik dengan suatu hal kan itu jelas, berarti ada nih backgroundnya. Yang dilakukan di Medan kayaknya seperti itu tuh. Iya benar. Bukan terlalu exaggeration, tapi adalah stereotype. Iya benar. Nah, kalau ini kan yang diomongin di sana masih pakai singkong. Kalau beli ini 1 singkong, 2 singkong itu exaggeration susah sih, ya. susah dibelanya memang. Iya, jadi ya kita nggak bisa ngebela kayaknya kali ini. Tapi ya tetap balik lagi sudah waktunya kita tuh seperti kata Bang Popon melek literasi, Betul. melek diskusi, kita mulai mengurangi ketersinggungan. Iya. Karena apa ya orang-orang cerdas itu tuh seharusnya tuh bukan mengutamakan, dia menggunakan logikanya dulu kemudian baru emosinya gitu. Betul. Karena dia jadi akhirnya emosi pada tempatnya, bukan logikanya nanti yang ternyata malah jatuh nggak tahu di mana gitu. Oh tapi kok iya, kalau ngomongin itu tersinggungan kayaknya emang nggak semua Indonesia juga tersinggung tuh. Kayak diomongin yang satu daerah Tangerang kan warga daerahnya tersinggung. Gimana kalau yang ngomongin Bekasi di planet? Bekasi luar angkasa itu kan nggak fakta kan? Iya. Itu kan bahasa kayak Bekasi dianggap sejauh itu warganya alien dong kalau di planet kan alien. Tapi warga Bekasi slow. Biasa aja ya? Emang Iya. Itu jokes tuh udah lama banget ya? Udah lama. Dan emang nggak ini ada orang Bekasi nggak sih, nggak ada ya? Nggak ada. Ada nggak sih yang kayak marah gitu? Bekasi jadi bercandain gitu dong? Nggak ada. Depok pernah. Ya, berapa banyak hal-hal aneh terjadi di Depok, ada babi ngepet dan lain-lain. Lampu merah bisa nyanyi gitu-gitu. Apa lagi? Covid pertama di Depok gitu-gitu itu orang bercandain Depok slow. Ayah Ayu juga itu dari masalah ketersinggungan tuh. Ayah Ayu juga dari Ayah Ojak. Emang kenapa Ayah Ojak? Ayah Ojak kan megangan gerbang. Sambil ngomong. Tahu nanti ada yang ngeduetin Ayah Ojak yang dia lagi megang itu. Terus dia tuh jadi kaki bagian bawah itu aja lucu banget itu. Ada yang jadi tangannya. Ada yang tangannya gitu tangan. Itu lucu banget sih itu. Itu keren. Karena Ayah Ojak segini doang ya. Tapi orang ada gini di kesana Ayah Ojak kayak gini. Anak saya mah cantik. Tapi ya. Tapi itu Ayah Ojak nggak slow. Ayah Ojak nggak slow. Karena dia marah ya. Pernah. Ayu Ting Ting pernah nyamperin salah satu orang yang komen-komen ya head speech sih, komen-komen di postingannya. Sampai ke rumahnya bawa pengacara. Hati-hati ya. Memang kita harus pilih-pilih, pintar-pintar mana yang kira-kira aman untuk kita bercandain, mana yang orangnya slow. Karena kan gak semua orang slow juga. Kayak teman kita pernah jadi kasus masalah Ridwan Remin dengan sosok artis Ruben Onsu. Oh iya benar. Itu juga kayak apa ya? Itu juga salah satu contoh yang agak mirip dengan Will Smith tadi ya. Iya. Karena dia di industri yang sama. Betul. Tapi mungkin nggak tahu kenapa ya. Setidaknya menurutku si Ruben itu kayak dia tidak melakukan hal yang salah gitu. Dia menempuh jalan yang benar. Dia menempuh jalur hukum. Betul, ya? jalan hukum. Ya berarti kalau udah kayak gitu kan udah tinggal hukumnya aja benar apa enggak kan? Betul. Nah, kalau yang Chris Rock ini kan dia tuh masalah itu nampar. Iya. Makanya ini yang ditakutkan adalah di Indonesia banyak orang akhirnya mencontoh. Itu yang ditakutkan. Betul. Jadi main hakim sendiri. Bener, takutnya nanti kita setiap open mic udah ditampar baru ngomong, "Assalamualaikum, kenal nama saya Aldo, jebak." gitu. Kenapa, Pak? Nggak tahu. Emang pengen nampar aja gitu. Nanti kita stand up sampai selesai, tiba-tiba orang baris ngantri bukan mau foto, mau nampar. Semua orang nampar. Bang Popon nggak apa lagi. Kalau Bang Popon yang bikin show gitu ya, orang ngantri nampar tuh kemungkinan tuh yang ngantri itu adalah SJW. Banyak banget itu. Feminis. Pasti banyak tuh rambut pendek. Ini ada parodi ini. Ya Allah. The Pursuit of Sleepiness. Oh ini. Will Smith after the Oscar so he doesn't get cancelled. Oh, dibikin kan lupa semua orang ya. Ini loh segede itu gitu seorang Will Smith itu tuh yang membuat orang kecewa banget ya. Iya. Will Smith sekelas dia gitu. Dia tuh guys nggak ada orang di dunia ini mungkin yang belum pernah nonton filmnya Will Smith. Betul. Atau nggak denger filmnya Will Smith gitu. Hampir dia tuh
benar-benar artis gede gitu. Iya. Dengan dia merespon kayak yang berlebihan gitu kan agak mengejutkan sebenarnya ya. Ini salah satu filmnya juga nih, Men in Black kan. Men in Black. Boleh next. Habis. Nextnya adalah kita. Social Justice Warrior. Social Justice Warrior. Iya. Ya itu balik lagi, orang-orang tuh akhirnya banyak yang takut kalau ini dibenarkan, terutama di Indonesia nih. Ini kenapa kita sampai episode 2 tiba-tiba kita membahas tentang batasan dalam bercanda adalah karena kita tuh berharap di Indonesia itu tuh tidak terjadi gitu dampaknya. Bukan jadi orang-orang Indonesia jadi orang Indonesia, orang komika pada bercanda tersinggung, nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan sampai mukul. Betul. Nggak suka melaporkan atau menuntut permintaan maaf itu nggak apa-apa menurut. Nggak apa-apa. Aku juga setuju sih. Setidaknya ya jangan tiba-tiba. Jangan mukul lah. Jangan mukul karena ya nggak asik banget gitu. Iya. Dan apa ya? Kejadian yang terjadi ini antara Will Smith dan Chris Rock ini pertanyaannya adalah apakah ini akan mempengaruhi kebebasan berpendapat di Indonesia? Menurut Bang Popon? Kayaknya iya. Menurut Bang Popon iya? Kayaknya iya. Kenapa? Makanya itu yang ditakutkan karena sejatinya aja sebelum ada kejadian itu di Indonesia tuh banyak yang nggak suka sama stand up comedian. Oke. Ditambah kejadian itu. Makin banyak. Yang nggak suka itu mendapatkan kayak pembenaran atas yang dilakukan oleh Will Smith. Benar. Kita stand up comedian itu gue ngerasa orang-orang tuh banyak yang nggak suka sama stand up dulu, karena dianggapnya itu stand up tuh mengambil lahannya orang-orang, merenggut kesenangannya orang-orang, beberapa orang merasa bosan, kok anak stand up mulu yang nongol di TV anak stand up, di YouTube anak stand up, di sosmed anak stand up, ngerasa kayak stand up tuh nguasain semuanya. Jadi mulai banyak iri atau apa, atau tidak suka atau apa itu yang. Ya ditambah lagi perkembangan stand up itu pesat banget. Betul. Cepet banget. Serangan terhadap stand up tuh banyak banget lah. Aneh-aneh serangan. Yes. Tapi kalau aku pribadi ya, kalau dengar ini gitu, apakah kejadian Will Smith dan Chris Rock ini akan berpengaruh pada kebebasan berpendapat di Indonesia? Menurutku sih enggak. Menurutku nggak akan berpengaruh. Karena ya emang Indonesia kan udah nggak bebas gitu berpendapat. Iya. Jadinya sama aja gitu. Emang akan begitu ya. Emang akan begitu aja. Paling ya benar kata Bang Popon, yang akan berpengaruh tadi itu adalah orang-orang yang kita takutkan, orang-orang yang akan menjadi Will Smith berikutnya gitu. Menjadi sukses di dunia perfilman. Menjadi sukses. Bukan itu ya. Tapi yang gue takutin adalah begini, kayak yang pernah terjadi aja baru-baru itu di sosmed, ada orang yang ngomentarin soal jokesnya Oza, di kontennya Oza yang repetitif. Oza tuh dianggap jokesnya jaksel terus dia ada orang komen tuh. Akhirnya orang yang komen itu diserang sama orang-orang yang suka dengan kontennya Oza dan ngerasa ngedapet bullying. Kan dia yang mulai nyerang duluan. Iya. Dia komplain akan konten gratis gitu. Iya. Menurut gua nggak bisa komplain kecuali kalau Oza bikin show, lu dateng bayar tiket, Oza tampil begitu aja, lu masih boleh komplain buat gua. Gua udah ngeluarin duit kok buat nonton lu. Lu kok tampil jelek gitu. Ini kan konten gratis. Lu tinggal kalau nggak suka lu lewatin aja dong. Benar. TikTok lewat aja, tinggal scroll. Kenapa orang-orang tuh suka kayak gitu ya? Iya, kenapa terus berkomen terus diserang sama orang-orang yang suka dengan kontennya Oza. Dianggapnya jadi playing victim. Oh, gue yang terserang nih. Padahal dia yang nyerang dulu. Padahal dia dari awal kan. Ya ibaratnya aja kayak tukang bakso lah. Tukang bakso tuh aja kita mau beli itu bayar kan. Itu dia yang bayar. Itu tukang bakso mau jualannya tuh bertahun-tahun rasanya kayak gitu. Nggak ada yang minta improve tuh dari orang-orang tuh kayak, Pak ayolah Pak masuk kok. Jangan repetitif loh rasa. Iya. Rasa bakso Bapak nih. Membosankan gitu kan nggak. Kali-kali kasinan, sekali-kali asem. Iya gitu. Biar jadi rasa saya surprise terus gitu. Iya. Gitu. Ya udah kalau ngomongin sebenarnya ya mungkin itu pendapat kita berdua. Balik lagi kalau dari Bang Popon ada kata-kata terakhir nggak? Ya gue berharap sih kalau amit-amit ada kejadian di Indonesia seorang stand up comedian lagi stand up terus datang orang naik nampar. Tolong tampar balik orang yang nampar itu. Maksudnya penonton yang lain. Gue takutin tuh begitu. Jadi ntar ada kubu terbagi, yang tersinggung, yang nggak tersinggung, ribut, jadi perang. Ada ribut. Iya itu sih permasalahannya. Kalau kata-kata terakhir dari aku ya mungkin buat teman-teman yang punya usaha di bidang pertanian dan butuh alat untuk nyiram kebun. Oh itu kata-kata terakhir.
sejam berjam-jam. Kata terakhirnya adalah ini. Oke. Kalian bisa pakai pompa air apung FFP15. Karena pompa ini praktis, bisa digunakan di mana aja, dia bisa ngapung gitu. Pompa aja tuh bisa fleksibel, masa kalian masih bisa tersinggung? Waduh. Cocok untuk menyiram kebun, menguras air, sirkulasi kolam dan lainnya. Belinya bisa langsung di Firman Online Store. Ya kalau ngomongin ketersinggungan sebenarnya nggak akan ada habis ya. Stand up comedy aja ngomongin itu aja nggak akan ada habisnya gitu. Karena ya nggak bisa kita pungkirin budaya timur dan barat itu sangat berbeda gitu. Yang dimana kita apa ya? Aku tuh pernah berdebat kayak gini tuh sampai semalaman gitu sama temanku. Kayak jadi itu sebenarnya freedom of speech itu tuh beneran bebas apa enggak? Apakah kita tuh bener-bener bisa ngomong sepenuhnya? Bahkan ini pun di kalangan orang hukum pun juga selalu menjadi perdebatan kan? UU ITE itu? Iya, bukan cuma UU ITE, freedom of speech sendiri gitu. Seberapa free-nya kan? Seberapa free-nya kah? Apakah benar-benar kita bisa ngomong apapun kah? Itu akan selalu menjadi pertanyaan gitu. Dan buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Buat siapa tadi? Mbak Mesran, Mbak Reneanti, Mbak Reneanti, Mbak Andro, Mas Suryo yang gokil sekali sudut pandangnya. Bagus banget sudut pandangnya, cuma gara-gara I love you. Mas Danang yang berharap traktor. Mas Danang yang berharap traktor, tenang. Mas Danang bisa pulang ke rumah sekarang karena di sana ada bapaknya Mas Danang yang menunggu traktor. Kalian bisa menunggu berdua. Pak Andro tadi juga datang, kan? Terima kasih teman-teman, terutama juga terima kasih buat Firman Indonesia dan Tekindo Prima Inovasi. Silakan subscribe dan juga jangan lupa nantikan episode berikutnya. Karena kita akan membahas hal-hal yang mungkin cukup tabu dibahas di YouTube. Kita akan bicarakan dengan live. Karena kalau kalian nontonnya live, kalian bisa melihat kami salah-salah ngomong. Kita akan selalu ada minggu depan. Iya, setiap hari Jumat jam 8. Tapi itu loh pentingnya ya, kenapa kalian harus nonton live. Karena kalau kita ada salah ngomong, kalian tuh bisa punya kesempatan untuk back, terus kalian record. Bahaya dong buat kita. Jadi sampai jumpa teman-teman yang udah menonton. Terima kasih. Buat kedepannya kira-kira kita bahas apa? Mungkin teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Ya kan? Kita bagusnya bahas apa? Kita kira-kira harusnya ngapain? Apakah kita harus diganti? Silakan. Kalian komen silakan. Kami tidak tersinggung sama sekali karena itu hak kalian. Hak kalian. Mungkin kata-kata terakhir dari Bang Popon ada nggak? Kalau kalian lagi mau cari enggak habis. Ya maksudnya kalau cari hiburan gitu. Bisa tonton kita setiap Jumat di Firman Indonesia TV. Dan itu dia guys. Sekali lagi itu pendapat kami berdua. Please biarkan para stand up comedian ini berkarya, ngomong apapun, bercanda apapun. Sebagaimana kalian juga bebas untuk ngomong apapun. Karena sekali lagi, pendapat, jokes, seaneh apapun itu harusnya melahirkan diskusi, bukan persekusi. Nama saya Muhammad Ronaldo. Saya Popon Kerok. Sampai jumpa di e-hangout episode berikutnya.